Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas IPLD akan menjelaskan tentang hasil pengerjaan tugas 1 hingga tugas 9 yang telah kami kerjakan pada semester ini. Nah, perkenalkan, saya Hayu Marta, NRP 0018. Saya Kevin, NRP 0022. Saya Clarissa Putri, NRP 0041. Saya Muhammad Alif Nur Febriansyah, NRP 0058. Dan saya Adan Arifudin, NRP 117. Nah, yang pertama kami akan membahas tentang user pada implementasi perangkat lunak yang kami lakukan. Nah, pada implementasi perangkat lunak yang kami lakukan, kami bekerja sama dengan formatur BEM FTIC ITS. Nah, berikut adalah informasi umum mengenai formatur BEM FTIC ITS. Jadi, jumlah anggota dari formatur BEM FTIC ITS itu ada 11 orang dengan rentang usia sekitar 19 sampai 22 tahun dan jenis kelamin ada yang perempuan dan laki-laki. Dan pendidikan terakhir adalah SMA. Scroll ke bawah. Nah, untuk background pendidikan dari masing-masing anggota ini adalah yang pertama ada yang berasal dari Departemen Teknik Elektro, kemudian ada yang berasal dari Departemen Teknik Biomedik, Teknik Komputer, Sistem Informasi, Informatika, dan Teknologi Informasi. Nah, tugas dan tanggung jawab umum di formatur BEM FTIC ITS itu adalah yang pertama, mengkaji kebutuhan Ormawa di tingkat FTIC, kemudian membuat draft ADART, arah gerak Sosmas dan rencana strategis 5 tahun BEM FTIC, kemudian membentuk tim panitia yang menjalankan proker BEM FTE dan BEM FTIK yang belum terselesaikan. Nah, di sini ada dua roles, ada ketua dan anggota, di mana tugas ketua adalah menjadi penghubung antara ketua himpunan dan dekan dengan anggota formatur BEM FTIC agar alur kerjanya itu lebih terarah. Kemudian anggota itu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk bekerja sama membantu membuat draft ADART, arah gerak Sosmas dan Restra 5 tahun BEM FTIC dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Kemudian anggota juga memiliki tanggung jawab untuk mengkaji kebutuhan Ormawa di tingkat FTIC dengan mengelompokkan anggota formatur ke dalam aspek yang juga didapatkan dari jaras-jaras yang dilakukan. Kemudian kami lanjut ke bab permasalahan. Di sini saya akan menjelaskan user pain point sebelum implementasi. Di sini ada 4 permasalahan utama yang dialami oleh formatur BEM FTIC. Yang pertama di sini ketua harus menanyakan kepada setiap anggota kapan dapat menyediakan waktu untuk rapat, dan seringkali anggota tidak dapat langsung memberikan jawaban sehingga harus menunggu jawaban dari anggota. Ini adalah permasalahan yang pertama yang tentang waiting. Kemudian lanjut ke permasalahan kedua. Di sini user pain point-nya formatur harus sering berulang-ulang melakukan perencanaan jadwal rapat dan membuat waktu rapat menjadi lebih lama. Ini juga waiting. Kemudian di sini ada notulensi rapat harus dilakukan 2 orang di device yang berbeda. Ini overprocessing. Kemudian dilakukan upload ulang dokumen di Google Drive. Ini juga overprocessing. Lanjut ke root cause analysis. Selanjutnya terkait dengan root cause analysis, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terkait user pain point yang muncul, itu disebabkan karena adanya gap atau perbedaan antara kondisi existing proses bisnis formatur BEM FTIC ITS dengan kondisi yang diharapkan. Nah, gap tersebut dinamakan dengan cause gap. Oleh karena itu, untuk mengatasi perlu dilakukan root cause analysis. Metode yang kami gunakan dalam root cause analysis adalah WW analysis, di mana kami mencari akar suatu masalah atau penyebab dari waiting dan overprocessing. Kami setidaknya melempar 5 pertanyaan dalam metode WW analysis itu. Nah, yang kami dapatkan untuk permasalahan pertama, ketua harus menanyakan kepada setiap anggota kapan dapat menyediakan waktu untuk rapat. Seringkali anggota tidak dapat langsung memberikan jawaban sehingga harus menunggu jawaban dari anggota. Nah, root cause-nya di sini adalah karena tidak terdapat jadwal kegiatan dan jadwal waktu luang yang dimiliki anggota formatur. Yang kedua, untuk permasalahan formatur harus sering berulang-ulang melakukan perencanaan jadwal rapat dan membuat waktu rapat menjadi lebih lama.
Root cause analisisnya adalah karena beberapa formatur masih sungkan untuk memberitahukan jadwal ke grup chat dan sungkan mengungkapkan kapan waktu luangnya. Kemudian, untuk permasalahan ketiga, terkait notulensi rapat harus dilakukan 2 orang di 2 device yang berbeda, root cause analisis yang kami temukan adalah karena notulensi dilakukan secara manual, harus mendengarkan dan mengetik atau menulis dalam waktu yang bersamaan. Dan kecepatan mengetik atau menulis notulen tidak sebanding dengan kecepatan berbicara orang selama rapat berlangsung. Kemudian, permasalahan keempat, dilakukan upload ulang dokumen di Google Drive. Root cause analisisnya adalah karena formatur membagikan akses ke folder Google Drive menggunakan link dan men-settingnya untuk dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya adalah mengenai solusi yang kami berikan untuk mengatasi masalah-masalah yang disebutkan sebelumnya. Di sini kami mengusulkan untuk melakukan implementasi salah satu aplikasi yaitu Office 365. Dimulai dengan menggunakan Teams Office 365. Rapat yang sering dilakukan secara online tentunya dapat dengan mudah direkam dan bisa dilihat kapanpun beserta history chat saat rapat. Sehingga tidak perlu dilakukan notulensi rapat, dan jika memang diperlukan, notulensi rapat cukup dilakukan oleh satu orang dengan satu device saja, sehingga dapat menghemat resource dan anggota lain dapat lebih fokus untuk mengikuti rapat. Jadi tidak ada overprocessing lagi. Selain itu, melalui Teams, formatur BMFTIC juga dapat menyimpan dan mengunci dokumen agar tidak semua anggota formatur bisa mengakses, membuka, dan mengedit dokumen penting di dalamnya. Histori perubahan dokumen juga terekam dengan baik, sehingga jika terjadi perubahan atau kejadian yang tidak diinginkan, seperti terhapusnya dokumen, masih dapat dicegah dan diatasi dengan mudah. Selain itu, menggunakan Teams, kami juga akan melakukan implementasi produk SharePoint, sehingga anggota formatur yang bertugas sebagai notulen dapat membuat notulensi secara online, yang nanti tetap dapat diakses secara real-time oleh seluruh anggota formatur. SharePoint juga bisa dimanfaatkan untuk dapat membagikan rekap jadwal kuliah dan agenda wajib dari setiap anggota yang dibuat. Nah, mungkin langsung ke sebelumnya di Excel sehingga yang sebelumnya kan dibuat di Excel sehingga bisa terlihat waktu di mana semua anggota bisa meluangkan waktu untuk rapat dan jadwal rapat dapat dibuat lebih cepat. Proses pembuatan solusi secara lengkap dapat diakses pada link berikut. Ini bisa langsung ke diagramnya aja. Nah, oke. Ini adalah diagram atau proses bisnis di BMFTIC setelah dilakukannya implementasi. Yang mana tentunya proses bisnis mereka menjadi lebih simpel, tidak memerlukan waktu atau proses yang lebih banyak. Nah, di sini terjadi pengurangan aktivitas yang tidak dibutuhkan pada proses bisnis formatur BMFTIC ITS. Dengan menggunakan Office 365, khususnya Microsoft Teams, formatur BMFTIC tidak perlu berulang kali mengunggah dokumen baru di Google Drive. Nah, itu di problem yang E. Formatur hanya perlu melakukan migrasi dokumen di awal ke dalam grup Teams dan kemudian dapat secara bebas menambahkan atau mengedit dokumen secara langsung pada Teams. Akses yang diberikan pada folder dan dokumen juga dapat dibatasi dan histori perubahan dokumen dapat dilihat sepanjang waktu, sehingga dapat mengurangi potensi hilang atau terhapusnya dokumen pada formatur BMFTIC ITS. Sehingga formatur dapat menghemat waktu, tenaga, dan dapat mengalokasikan resource yang ada untuk kegiatan lainnya. Kemudian, rapat juga dapat diadakan dengan lebih terjadwal dan tidak perlu menunggu jawaban ketersediaan waktu dari masing-masing anggota. Tidak perlu ada waiting lagi, itu yang di problem B. Karena telah dibuat template rekap jadwal anggota formatur BMFTIC pada Excel, pembuatan jadwal rapat juga tidak perlu dilakukan secara berulang-ulang karena telah dilakukan di awal, seperti di problem C. Kemudian dalam pembuatan notulensi, rapat formatur tidak perlu mengalokasikan dua anggotanya untuk melakukan notulensi di dua device yang berbeda. Itu yang di problem D. Karena dengan menggunakan Teams, rapat dapat direkam dan dapat diakses kapanpun. Selain itu, untuk membantu formatur, pembuatan notulensi juga dapat dilaksanakan hanya oleh satu orang saja, yaitu pada di SharePoint Word tadi, yang mana dapat tersimpan juga secara otomatis pada Teams. Sehingga melalui penggunaan Office 365, formatur BMFTIC ITS benar-benar dapat menghemat waktu dan tenaga. Mungkin bisa lanjutkan oleh teman saya.
Nah, sekarang kita masuk ke hasil implementasi solusi yang diwakilkan ke tabel capaian matriks evaluasi. Di sini perangkat evaluasi yang kami gunakan semuanya menggunakan form dengan parameternya hampir semua menggunakan skala dan hanya satu yang menggunakan presentasi. Lalu untuk aspek integrasi data dengan KPI Microsoft Teams dapat mengunci dokumen yang telah disimpan. Ini ketacapaiannya ialah 100%. Lalu masuk ke KPI selanjutnya, yaitu Microsoft Teams dapat menyimpan 6 jenis file, termasuk PDF, Word, PPT, Excel, JPG, dan PNG. Nah, ketacapaian dari KPI ini ialah 100%. Lalu masuk ke aspek berikutnya, dengan KPI, solusi Microsoft Teams bisa diakses di platform smartphone pada masing-masing anggota Formatur. Ketacapaian dari KPI ini ialah 100%. Lalu masuk ke KPI selanjutnya, yaitu solusi Microsoft Teams bisa diakses di platform PC pada masing-masing anggota Formatur. Ketacapaian dari KPI ini ialah 100%. Lalu masuk ke aspek anggota Formatur lancar dan paham saat implementasi solusi Microsoft Teams. Di sini ada 3 ketacapaian, di mana salah satunya hanya mencapai 75% karena anggota Formatur hanya memberi nilai 3 untuk kepahaman dan kelancaran. Lalu masuk ke aspek berikutnya yaitu platform meeting. Dengan KPI soal rekaman forum dengan presidium pada Microsoft Teams dapat dimengerti oleh anggota Formatur. Di sini ada 4 ketacapaian di mana semua 4 ketacapaian tersebut mencapai nilai 100%. Lalu masuk ke aspek berikutnya yaitu media notulensi. Dengan KPI, solusi notulensi Word yang terhubung SharePoint bisa diakses di platform smartphone pada masing-masing anggota Formatur. Di sini ketacapaiannya hanya mencapai 95% karena anggota Formatur memberikan nilai rata-rata 3,8 dengan target yaitu 4. Lalu KPI solusi notulensi Word yang terhubung SharePoint bisa diakses di platform PC pada masing-masing anggota Formatur. Di sini ketacapaian KPI ini ialah 100%. Lalu solusi notulensi Word yang terhubung SharePoint bisa diakses di platform PC maupun smartphone pada masing-masing anggota Formatur. Ketacapaian KPI ini ialah 100%. Lalu KPI selanjutnya, anggota Formatur lancar dan paham saat implementasi solusi SharePoint. Di sini ketacapaian KPI-nya hanya 75% karena realisasinya anggota Formatur hanya memberikan rata-rata nilainya 3, sedangkan target yang diharapkan yaitu 4. Lalu untuk aspek selanjutnya yaitu jadwal meeting. Dengan KPI solusi Excel bisa diakses di platform smartphone pada masing-masing anggota Formatur dengan ketacapaian hanya 83,33%. Karena realisasinya rata-rata anggota Formatur hanya memberikan nilai 3, sedangkan target yang diharapkan itu 4. Lalu KPI solusi Excel bisa diakses di platform PC pada masing-masing anggota Formatur. Ketacapaiannya ialah 100%. Lalu untuk KPI terakhir yaitu anggota Formatur lancar dan paham saat implementasi solusi Excel. Di sini ketacapaian KPI ini hanya 83,33% karena realisasinya anggota Formatur hanya memberikan rata-rata nilai 3, sedangkan target yang diharapkan ialah 4. Lalu bisa dilanjutkan teman saya. Baik. Selanjutnya yaitu masalah yang terjadi pada implementasi solusi awal, di mana Formatur BEM FTIC ITS ini telah mengetahui dan melakukan implementasi perangkat lunak versi pertama, yaitu sebelum adanya feedback atau dengan kata lain, solusi yang kelompok kami ajukan pertama kali. Setelah adanya feedback, muncul saran dari user yang kemudian kami anggap sebagai permasalahan untuk diperbaiki. Nah, berikut adalah daftar permasalahan dari feedback yang telah diberikan user terhadap implementasi solusi awal. Yang pertama yaitu mengenai pengaturan file pada Teams dirasa masih belum rapi. Hal ini timbul saat karena ada solusi awal yang kami usulkan untuk mengumpulkan dan menyimpan file pada SharePoint dengan cara penguploadan normal melalui menu file pada Teams.
Tetapi menurut user, ternyata cara ini kurang tepat karena dinilai kurang efektif dan tidak rapi, mengingat file atau dokumen yang diperlukan bervariasi. Lalu yang kedua yaitu histori aktivitas terhadap file belum terlihat sehingga tidak bisa di-trace perubahan yang terjadi pada file, termasuk menghapus file. Setiap anggota formatur memiliki role masing-masing. Ada kemungkinan user menghapus file yang telah tersimpan secara tidak sengaja, sehingga perlu dilakukan trace sebagai file yang sengaja terhapus. Hal tersebut tentu mempermudah jika file memang masih dibutuhkan. Yang ketiga yaitu share dokumen atau file ke orang di luar formatur BMFTI CITS, di mana formatur BMFTI CITS ini sering melakukan benchmarking kepada ormawa lain dan juga melakukan rapat dengan presidium, di mana di beberapa kesempatan formatur BMFTIC juga perlu membagikan berbagai dokumen kepada mereka. Nah, ini tadi pasti berada di luar tim formatur BMFTIC. Untuk itu, diperlukan sebuah cara agar presidium tetap dapat mengakses beberapa dokumen yang dibagikan oleh formatur tanpa bisa mengakses file lainnya yang tidak diberikan akses. Yang keempat, yaitu solusi terbatas pada undangan rapat kepada pemilik email dengan domain ITS saja. Saat membuat penjadwalan rapat pada field yang memungkinkan user untuk mengundang peserta di luar grup Teams, user mempermasalahkan undangan yang dapat diberikan untuk peserta rapat yang berada di luar grup Teams. Nah, lalu yang kelima, yaitu mengenai reminder rapat, belum bisa dikirimkan melalui Gmail, yang mudah diakses pada smartphone. Setiap terdapat penjadwalan rapat pada Teams, maka muncul notifikasi ke email Outlook yang terhubung dengan Microsoft 365. Akses melalui Outlook ini memang jarang diketahui dan bisa dilakukan melalui smartphone. Nah, user meminta untuk notifikasi ini tadi melalui Gmail saja, supaya aksesnya mudah dan cepat. Nah, selanjutnya adalah perbaikan solusi yang kami tawarkan. Jadi dari 5 masalah yang muncul dari implementasi awal itu kami mengajukan beberapa solusi perbaikan agar masalahnya dapat teratasi. Nah, yang pertama terkait masalah pengaturan file pada Teams dirasa masih belum rapi. Nah, perbaikan yang kami lakukan adalah dengan membuat form yang telah diatur sedemikian hingga akhirnya nanti dapat terkoneksi dengan direktori Teams yang tepat. Jadi nantinya anggota formatur itu dapat langsung mengupload file itu melalui form sehingga nantinya file itu dapat langsung ditemukan di dalam direktori folder tujuannya. Nah, hasil akhir perbaikannya yang diharapkan adalah ke atas, Claire. Itu. File dapat disimpan lebih rapi dan mudah dilakukan pengaturan serta keseragaman penamaan file. Nah, untuk masalah yang kedua, yaitu terkait histori aktivitas terhadap file itu belum dapat dilihat oleh anggota formatur, sehingga tidak bisa dilakukan trace perubahan yang terjadi pada file termasuk penghapusan file. Nah, perbaikan yang kami lakukan adalah dengan melakukan pengenalan fitur version history pada Microsoft Excel, Word, PowerPoint, serta recycle bin pada SharePoint. Jadi di sini kami membuat user guide baru dengan menambahkan subbab-subbab baru tentang bagaimana cara penggunaan version history pada beberapa aplikasi ini. Nah, harapannya adalah nantinya user dapat mengonfirmasi perubahan file dengan tepat dan dapat mengembalikan perubahan file yang telah disimpan. Jadi ketika nantinya ada file yang terhapus, maka anggota formatur itu dapat melihat siapa orang yang telah menghapus dan dapat merestore kembali dokumen yang telah terhapus. Nah, untuk masalah yang ketiga, yaitu mengenai share dokumen atau file ke orang-orang di luar formatur BMFTI CITS. Nah, di sini kami akan melakukan pengenalan fitur pengaturan share link pada Teams, dokumen, dan juga SharePoint. Nah, nanti kami akan memberikan guideline, jadi memberikan subbab baru pada guideline agar anggota formatur nantinya dapat memberikan akses terhadap dokumen dengan tepat sehingga mengurangi adanya perubahan yang tidak diinginkan dari luar anggota formatur. Nah, selanjutnya untuk masalah yang keempat yaitu solusi yang terbatas pada undangan rapat kepada pemilik email dengan domain IT saja. Nah, sebenarnya pada solusi awal kami telah memberikan pelatihan atau pencerdasan mengenai
masalah ini. Nah, tetapi memang beberapa user masih mempermasalahkan hal ini. Untuk itu, kami akan memberikan penjelasan kembali mengenai bagaimana penggunaan fitur pembuatan deskripsi rapat, terkhususnya pada add required attendance. Kemudian yang terakhir, yaitu mengenai masalah reminder rapat yang belum bisa dikirimkan melalui Gmail. Jadi nantinya kami akan memberikan pemahaman kepada anggota formatur mengenai aplikasi Outlook, di mana Outlook ini merupakan email yang dapat digunakan oleh anggota formatur di smartphone. Jadi nanti langsung terhubung dengan beberapa aplikasi-aplikasi Microsoft. Nah, harapannya adalah reminder dapat mudah diakses dan muncul pada smartphone masing-masing anggota formatur. Karena memang smartphone ini memiliki intensitas pengecekan yang lebih tinggi daripada penggunaan desktop atau PC. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan metrik tercapaian dari solusi hasil perbaikan. Untuk yang pertama di sini ada aspek Microsoft Flow yang terhubung dengan directory folder di dalam Teams. Ini tadi solusi perbaikan yang pertama. Yang pertama ada KPI formulir dapat menerima berbagai jenis file, yaitu PDF, Word, PPT, Excel, JPG, dan PNG. Untuk perangkat evaluasinya berupa form, parameternya angka, targetnya di sini 6 dari 6 jenis file yang sudah dideskripsikan sebelumnya itu dapat diupload pada formulir. Kemudian realisasinya itu ternyata 6 jenis filenya itu dapat terupload sehingga ketercapaiannya 100%. Yang kedua di sini ada folder dalam Teams dapat menerima file yang diupload di Microsoft Form. Kemudian di sini parameternya juga angka. Dan targetnya itu 2 dari 2 folder dalam Teams dapat menerima file yang diupload di Microsoft Form. Realisasinya 2, ketercapaiannya 100%. Kemudian di sini ada anggota formatur lancar dan paham saat implementasi solusi Microsoft Form dengan perangkat evaluasi yang sama yaitu berupa form, parameternya skala Likert, dan targetnya itu rata-rata anggota memberi nilai 4 untuk kepemahaman dan kelancaran. Dan realisasinya rata-rata anggota memberikan nilai 3,85 dengan ketercapaian 96,42%. Kemudian untuk guideline penggunaan, untuk aspek kedua yaitu guideline penggunaan fitur version history pada Microsoft Excel, Word, PowerPoint, serta Recycle Bin pada SharePoint. Di sini ada 2 KPI, yaitu terdapat dokumen guideline dapat diakses oleh seluruh anggota formatur. Di sini targetnya itu 1 dokumen guideline dengan realisasinya 1 dokumen guideline sehingga ketercapaian 100%. Kemudian di sini ada anggota formatur dapat memahami petunjuk yang terdapat pada guideline dengan parameternya itu skala Likert, rata-ratanya itu anggota memberikan nilai 4,14 dengan ketercapaian 100%. Kemudian di sini ada aspek pencerdasan penggunaan fitur pencerdasan penggunaan fitur version history pada Microsoft Excel, Word, PowerPoint, serta Recycle Bin pada SharePoint. Di sini ada 2 KPI, yaitu anggota formatur dapat memahami petunjuk yang disampaikan pada saat pencerdasan dan dapat melakukan implementasi kembali secara mandiri. Perangkat evaluasinya form dengan parameter skala Likert, dengan target rata-rata anggota memberikan nilai 4, dan realisasinya itu 3,28 dengan ketercapaian 82,14. Kemudian KPI selanjutnya, anggota formatur hadir pada sesi pencerdasan yang dilakukan. Di sini ada perangkat evaluasinya daftar hadir, dan realisasinya itu yang hadir 7 dari 11, ketercapaiannya 63,63%. Kemudian untuk selanjutnya ini di sini ada guideline penggunaan fitur pengaturan server link pada Teams, dokumen, dan juga SharePoint. Di sini ada 2 KPI juga, terdapat dokumen guideline dapat diakses oleh seluruh anggota formatur. Realisasinya 1 dari target yaitu 1 dokumen guideline, ketercapaian 100%. Kemudian anggota formatur dapat memahami petunjuk yang terdapat pada guideline dengan perangkat evaluasi form. Targetnya rata-rata 4 dan realisasinya 4, ketercapaian 100%. Kemudian di sini ada aspek pencerdasan penggunaan fitur pengaturan share link pada Teams, dokumen, dan juga SharePoint. Dengan KPI anggota formatur dapat memahami petunjuk
yang disampaikan pada saat pencerdasan dan dapat melakukan implementasi kembali secara mandiri dengan realisasi 3,57 rata dengan target 4, ketercapaian 89,28. Kemudian anggota formatur hadir pada sesi pencerdasan yang dilakukan sama seperti tadi, anggota yang hadir 7 dari 11, ketercapaian 63,63%. Kemudian lanjut ke aspek berikutnya yaitu pencerdasan penggunaan fitur-fitur pembuatan deskripsi rapat terkhusus pada add required attendance. KPI-nya anggota formatur dapat memahami petunjuk yang disampaikan pada saat pencerdasan dan dapat melakukan implementasi kembali secara mandiri. Realisasi 3,42, targetnya 4 dari skala Likert, ketercapaian 85,7%. Kemudian anggota formatur hadir pada sesi pencerdasan sama seperti tadi, 7 orang, ketercapaian 63,63%. Kemudian yang terakhir di sini ada aspek guideline, instalasi, dan penggunaan Microsoft Outlook pada smartphone. Seperti tadi terdapat dokumen guideline, ada 1 dari 1 dokumen, ketercapaian 100%. Kemudian untuk KPI selanjutnya, anggota formatur dapat memahami petunjuk instalasi dan penggunaan yang terdapat pada deadline dengan realisasi itu 4,14, targetnya itu 4 dengan ketercapaian 100%. Selanjutnya terkait dengan lesson learned yang kami pelajari selama 1 semester ini. Pertama, pembelajaran implementasi lunak selama pandemi ini dikemas dengan sangat terstruktur. Kami yang diharuskan melakukan implementasi secara langsung kepada user, terbantu dengan penjelasan serta timeline yang dibuat dalam penyusunan dokumen. Dalam implementasi produk Microsoft Office 365, banyak sekali pelajaran berharga yang kami peroleh. Di antaranya, pertama, terkait dengan pentingnya research. Tugas implementasi perangkat lunak ini dimulai dengan pencarian user dengan kriteria yang telah ditetapkan dari tugas. Kami mencari user di lingkungan ITS yang membutuhkan perbaikan perangkat lunak untuk organisasinya bukanlah hal mudah. Kami membutuhkan cukup waktu untuk melakukan research untuk memperoleh user yang tepat sehingga satu persatu permasalahan user dapat terselesaikan. Di sini kami merasakan pentingnya research mulai dari perencanaan, mencari sumber data, berkoordinasi dengan klien. Kemudian yang kedua, terkait dengan pentingnya memilih metode penggalian masalah yang tepat. Nah, di sini selama masa penggalian masalah yang dimiliki oleh user, untuk user dengan jumlah sedikit akan lebih baik jika dilakukan dengan wawancara. Melalui wawancara dapat dilakukan penggalian permasalahan dengan lebih mudah, karena dapat dilihat secara langsung bagaimana mimik wajah dan juga gestur dari user. Sehingga potensi ketidakjujuran dari user dalam menyampaikan masalah akan lebih sedikit. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pentingnya menggali akar masalah yang dimiliki oleh user. Sebelum melakukan proses inisiasi solusi, kami melakukan wawancara terlebih dahulu kepada user. Wawancara ini dilakukan untuk benar-benar menggali masalah dan keresahan yang dimiliki oleh user. Setelah masalah ditemukan, kami akan mencari terlebih dahulu root cause dari masalah yang disampaikan oleh user. Karena ketika langsung memberikan solusi berdasarkan masalah umum, akan berpotensi menimbulkan masalah-masalah serupa di kemudian hari. Nah, dalam menggali akar masalah ini harus dipilih metode yang sesuai agar nantinya akar masalah yang diperoleh benar-benar tepat. Pada implementasi perangkat lunak kali ini, kami menggunakan WW Analysis untuk mengetahui root cause dari beberapa masalah pada formatur BEM FTIC ITS. Bila WW Analysis kurang mendalam, maka permasalahan yang didapat juga akan tidak mendalam. Hal tersebut bisa mengakibatkan tidak optimalnya solusi yang diberikan kepada user. Setelah diketahui akar masalah dari setiap masalah, kemudian kami memilih akar masalah tersebut untuk diprioritaskan. Mana solusi yang benar-benar akan diberikan dan membantu organisasi dari user tersebut dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian selanjutnya terkait dengan pentingnya menggali solusi yang baik bagi user. Setelah pemprioritasan masalah yang kami lakukan di tahap sebelumnya, kami merencanakan solusi yang telah diberikan kepada formatur BEM FTIC ITS. Kami memprioritaskan solusi yang terbaik dari beberapa solusi yang ada. Nah, tetapi sayangnya di sini ternyata memprioritaskan solusi bukanlah hal mudah. Kami harus menjamin bahwa solusi yang ada dapat membantu menyelesaikan permasalahan proses bisnis. Terkadang, bila kami salah dalam menentukan prioritas solusi, user akan bingung dan merasa bahwa solusi yang diberikan justru mempersulit proses bisnis mereka.
Di sini kami merasakan pentingnya menggali solusi yang baik dan tepat bagi user, mulai dari perencanaan, mencari solusi yang baik dan cocok, serta berkoordinasi dengan user itu sendiri. Kemudian, pentingnya membuat KPI yang smart. Untuk melihat apakah solusi berhasil atau tidak, kami harus membuat KPI yang smart. Sebuah KPI harus disusun menurut indikator kriteria yang spesifik, jelas, dan juga diukur, yang dapat diukur. Kemudian penentuan KPI itu sendiri harus dilakukan dengan rinci dan eksplisit, sehingga setiap detail yang akan diukur menjadi jelas. Kemudian selanjutnya terkait dengan pentingnya komunikasi dengan user saat implementasi. Komunikasi saat implementasi ini sangatlah penting, terlebih klien kita adalah user itu sendiri. User yang dituju mungkin saja tidak paham tentang IT, sehingga kami harus menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh user. Nah, selain itu, kami juga harus menanyakan pendapat tentang solusi yang diberikan. Kami harus bisa menuntun user untuk lebih kritis terhadap solusi yang telah kami sarankan untuk diimplementasikan. Kebanyakan user akan langsung mengiyakan mentah-mentah solusi yang kami berikan. Kemudian, selanjutnya adalah pentingnya memiliki ahli IT dalam tim. Nah, setelah implementasi solusi, user menyampaikan kritik dan saran terkait solusi yang ada. Beberapa saran yang diberikan tidak bisa diimplementasikan karena kendala resource team. Sebenarnya hal ini bisa teratasi, tetapi memerlukan waktu yang lebih karena research yang ada pada tim perlu belajar mungkin dari awal. Akan lebih baik jika dalam tim sudah ada yang ahli dalam bidang tersebut. Tetapi pada akhirnya, meskipun begitu, hal ini tidak menjadi kendala berarti dalam tim kami selama proses implementasi. Kemudian yang terakhir, terkait dengan koordinasi dan komunikasi dalam tim itu sendiri. Tim yang baik akan menghasilkan karya yang baik pula. Terdiri dari beragam orang dan sifat, mengelola tim bukan perkara mudah. Melalui pembelajaran IPL kali ini, kami banyak belajar tentang bagaimana untuk saling berkomunikasi, mengerti, dan berkoordinasi dalam menyelesaikan tugas. Nah, sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, udah selesai. Tapi lo telon pin. Gak tau dibagi namanya tugasnya atau nilainya itu. Berarti gak dibiji. Andanis. Penting tugas 4. 3 nih. Ya wes, kak mek ditelok tok be wonge. Oh, iki ya Iki ngumpulno ngono tok yo. Iya, gak perlu ini. Males lah. Kari kabeh Cik aku Cik. Ya apa kabehmu KCB-mu? Ya aku kurang video. Oh iya. Berarti wis mari dashboardmu temuan bisnismu mari kabeh. Ya iku pisan bagianku dong. Podcastingmu, Mas Bin. Wes. Cepat beres. Nur ya apa Nur kabehmu ya apa Nur? Digendong. Nur kelompok sapa? Kan nge-mute Nur, jangkrik ngomong mbek laptop. Oh iya. Aku kan Pak Ila jaluk solusine kudu dashboard atau gambar atau tabel ya gurung tak gawe. Ah iku nggunaku mek sak dashboard meng. Hah? Sing iku yo sing hasil ngono lho. Oh aku beberapa sih Bin, soalnya aku modelnya alure iku kayak dashboard terus temuan mari ngono solusi, terus dashboard maneh temuan solusi ngono aku udah. Kan kamu siapa Pan? Apa? Alip kok nge-carry kan? Alip nge-carry kan? Iya, aku nafcel ambek Dava Paradisya. Siap. Strong. Wah, tenan. Kudu nge-buff terus, Cuk. Iku awakmu terus sing garap berarti. Apa ya, Nur? Iya, lah piye? Ora mudeng areke pas iku. Terus gak gelem takon-takon arek. Gak apa-apa. Aku lo gendong tekno hasilnya. Alhamdulillah. Berarti mana sing rekaman iku awakmu tok, Meng? Ah, iku karo. Iku tak terus mending awakmu tok ae. Iya, sumpah. Meneng. Sumpah ya.
Kok nek mereka takut Kategori. sendiri lagi. Jadi rekaman yang pindu meng, rekaman dewe, rekaman dek kelompok iku meng. Tapi sing Ya sampai lek sing mereka dewe. kan baru. Tapi sih dikumpulno sing awakmu Sing tok. dewe, sing dewe. Iki apa ngene-ngene. Kan ngumpul kabeh to, wong telu ngumpul kabeh, tapi nek nek video mau dikei reclaimer kayak sebenarnya yang dikirimkan kelompok lain apa teman saya itu yang lain apa bukan video utama karena sebenarnya mereka nggak kerja. Video yang asli yang ini, Pak. Bakal didelok bapak paling sing delok yo iki